Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema tetap gak bisa mendoakan mantan yang buruk-buruk, meski kalau ingat kelakuannya, jengkelnya luar biasa. Tanda mantan akan kembali. Ya, jadi ketika seseorang itu terlanjur berpisah, maka dia akan bisa merasakan apakah mantan ini akan kembali atau tidak. Apakah kira-kira mantan ini masih berjodoh dengan dia atau tidak ya. Nah, biasanya yang terjadi ketika mantan mengkhianati, apa yang orang lakukan? Mendoakan yang buruk-buruk untuk mantannya. Boleh tidak? Boleh. Karena kalau mantan itu menzolimi, kan mengkhianati, maka orang yang dikhianati atau orang yang terzolimi itu kan boleh berdoa apa saja. La yuhibbullahul jahra bisu'i minal qauli illa man zulima wa kanallahu sami'an alima. Allah tidak menyukai ucapan buruk dengan terus terang, illa man zulima, kecuali bagi orang-orang yang terzolimi. Wa kanallahu sami'an alima, dan Allah maha mendengar dan Allah maha mengetahui. Jadi yang boleh berdoa apa saja, artinya boleh berdoa buruk, boleh berdoa baik, boleh mengutuk, dan seterusnya. Nah, itu keistimewaan yang hanya diberikan dan dimiliki oleh orang-orang yang terzolimi, termasuk orang yang dikhianati oleh mantannya. Ya, apakah akan kejadian? Akan kejadian. Karena orang yang terzolimi itu amat sangat dekat dengan Allah. Wattaqi da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Takutlah kepada doa orang yang terzolimi, karena sesungguhnya tidak ada hijab, tidak ada pembatas antara dia dengan Allah. Ya, artinya karena tidak ada hijab, tidak ada pembatas, orang yang terzolimi itu amat sangat dekat dengan Allah yang membuat doa-doa mereka mustajab. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau orang yang terzolimi ini orang yang tidak pernah ibadah? Ya, jadi gemar maksiatnya, tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, dan seterusnya. Ya, bagaimana kalau dia tidak pernah ibadah, banyak dosanya, tapi dia dikhianati? Ya, apakah doanya juga mustajab? Doanya akan mustajab bagi orang yang menzoliminya. Ya. Jadi dia berdoa yang lain-lain ya tertolak. Jadi dia berdoa misal agar dapat pekerjaan, dia berdoa agar bisa ke luar negeri jalan-jalan dan seterusnya. Itu sangat tergantung kepada usahanya sendiri. Ya. Tetapi kalau doanya tertolak, tapi kalau dia mau berusaha, ya bisa saja dia mendapatkan pekerjaan dan seterusnya. Tapi kalau dia hanya mengandalkan doanya, ya doanya tertolak. Tetapi
Kalau untuk orang yang sudah menzoliminya, ya meskipun dia malas ibadahnya, tidak pernah ibadah dan seterusnya. Nah ini khususnya ini. Doanya khusus untuk orang yang sudah mengkhianatinya, yang sudah menzoliminya, adalah doa yang mustajab, yang terkabul. Ya, akan kejadian untuk orang yang sudah menzoliminya. Nah, maka ketika seseorang itu terzolimi, dikhianati oleh mantannya, apapun kualitas dirinya, rajin ibadahkah atau tidak pernah ibadahkah, maka doanya untuk mantannya yang sudah menzoliminya akan kejadian. Nah, dan umumnya yang orang lakukan ketika dia terzolimi oleh mantannya, maka dia kan akan berdoa agar mantannya bangkrutlah, menganggurlah, macam-macam lah doanya ya. Tetapi ketika kita terzolimi, dikhianati oleh mantan, kalau ingat kelakuannya mantan, itu jengkelnya luar biasa. Ya, marahnya luar biasa. Kalau ingat kelakuannya, bagaimana dia mengkhianati kita ya. Bilangnya minta duit untuk bayar SPP kuliah ya. Tapi ternyata setelah duit diberikan, dia bayar SPP kuliah, tapi minta juga sama orang tuanya. Duit dari kita dia pakai foya-foya, senang-senang dengan orang ketiga. Coba tuh, ketika kita ingat kelakuannya, jengkelnya luar biasa. Pinjam mobil kita, bilangnya untuk kuliah, ya, karena kuliahnya kemalaman dan seterusnya. Kita pinjamkan mobil, isikan bensin, dan seterusnya. Ndak taunya mobilnya dipakai jalan-jalan kelayapan, senang-senang bersama orang ketiga. Jadi kan wajar kalau kita jengkel, ingat dengan kelakuan mantan. Tetapi setiap kita ingat orangnya, kita mau mendoakan yang buruk-buruk, ya, ndak bisa. Setiap ingat orangnya, kemarahan kita itu akan luluh kembali. Ya, rasa jengkel kita itu akan luluh kembali dan seterusnya. Setiap ingat orangnya, ya, maka itu adalah pertanda bahwa mantan insya Allah akan kembali. Ya, artinya apa? Artinya kita tidak bisa marah kepada mantan, itu menunjukkan bahwa kita masih mencintainya. Ya, kalau kita masih mencintainya, itu adalah pertanda bahwa kita dan mantan masih berjodoh. Almar'u ma'aman ahabba wa anta ma'aman ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai, dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Ya, jadi ketika perpisahan itu terjadi, rasa cinta di hati kita itu berubah menjadi benci, berubah jadi marah, berubah jadi rasa tidak suka. Kalau teringat mantan kita jadi muak, jadi jengkel, jadi marah, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu menunjukkan bahwa memang mantan bukan jodoh kita. Mantan tidak akan pernah balik. Ya, jadi mantan mengkhianati, rasa cinta di dalam hati kita berubah menjadi rasa marah. Dan itu tidak pernah reda-reda tuh. Pokoknya setiap ingat orangnya selalu jengkel, selalu marah, selalu benci, ya, bahkan sampai muak kalau ingat orangnya. Ya. Itu artinya mantan tidak akan pernah balik karena kita sudah tidak mencintainya. Tapi sebaliknya, ya,
Kalau setiap teringat mantan, kita marahnya hilang, jengkelnya hilang, bencinya sirna, dan seterusnya. Yang ada rasa cinta, sehingga kita tergerak untuk mendoakan dia selalu yang baik-baik terus. Maka itu adalah pertanda mantan masih jodoh kita, dan insya Allah mantan akan kembali. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.